Terdengar, Dok? Jelas ya? Oke. Nah, Ini tuh eh, ada berapa orang kita semua mahasiswanya? untuk yang mahasiswa baru PSPD 280. Tapi Terus di ini ada tambahan dari FKG 109 orang. oh, ada FKG ya. Makanya wah banyak sekali. Jadi banyak banget. Ya, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya untuk mempresentasikan atau kita berdiskusi sesungguhnya terkait perilaku profesional ya, yang saya meyakini bahwa ini merupakan satu landasan eh, perilaku yang harapannya adik-adik semua di sini bisa mengimplementasikannya dengan baik karena kita semua adalah insan kesehatan yang tentunya kita mempunyai code of conduct tersendiri dan bagaimana sifat atau perilaku profesional yang harus kita miliki sebagai dokter muda ya di sini baik dokter umum maupun dokter gigi begitu. Oke, saya izin share screen. Sebentar, ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Dok. Oke, ya. Ini adalah slide yang diberikan oleh Prof. Yoni, yang kebetulan yang biasanya beliau memberikan materi ini, tapi pada kesempatan ini beliau meminta saya untuk bisa memaparkannya. Bismillah ya. Jadi mungkin nanti adik-adik akan terkesan melihat bahwa apa ya materi ini tuh seperti materi. Ya, iyalah pasti harus begitu gitu ya. Namun nanti pada implementasinya, apalagi nanti adik-adik pas turun di lapangan menjadi seorang koas begitu atau misalnya dokter muda, ini akan menjadi tantangan tersendiri dan harapannya nilai-nilai ini bisa adik-adik apa ya namanya implementasikan dan integrasikan ke dalam perilaku adik-adik ya di lapangan nanti, baik itu di puskesmas maupun di klinik ataupun di komunitas pada saat adik-adik bertemu dengan pasien dan keluarga begitu. Nah, sebelum sini saya akan sedikit memaparkan mengenai apa kita itu sebetulnya punya social contract ya. Jadi eh, kita sebagai seorang profesi medis gitu memiliki nilai-nilai yang memang secara sosial juga kita sudah dianggap demikian ya. Makanya di sini dibilang bahwa to sustain the primacy of patient interest over self-interestnya, to abstain from voluntary act of mischief or corruption. Jadi memang tidak boleh ada nilai-nilai yang memang kita merasa egois begitu ya. Lalu juga kita harus berpikir bahwa kesehatan atau kedokteran ini menjadi panggilan jiwa gitu, bukan suatu bisnis gitu ya. Ya boleh sih adik-adik apa ya, bukan mencita-citakan, membayangkan bahwa menjadi seorang dokter itu adalah eh, apa berorientasi kepada materi ya ada begitu juga pragmatis ya itu juga sesuatu yang memang dicari sebagai kita sebagai seorang manusia ya apalagi apa namanya mungkin di sini ada laki-laki yang nantinya akan menjadi seorang ayah yang menjadi apa tulang punggung keluarga begitu boleh diniatkan demikian namun utamanya adalah gitu ya eh, dalam kita berperilaku, dalam kita melakukan profesi kita gitu, ini harus menjadi suatu terinternalisasi dalam jiwa kita bahwa menjadi seorang dokter adalah panggilan begitu ya. Jadi nanti siapapun yang kita hadapi gitu dalam kondisi apapun itu harus kita usung lebih kuat begitu ya bahwa nilai-nilai kemanusiaanlah yang memang menjadi landasan kita melakukan praktek kedokteran gitu ya. Dan selain value tadi, malah sebentar sebelum masuk ke sebelum masuk ke janji kita gitu ya. Beberapa tahun yang lalu senior saya, guru saya menyatakan bahwa mereka yang masuk fakultas kedokteran adalah mereka yang mau mengabdi. Dan kalau adik-adik lihat ada nanti di akhir ya di akhir slide ini saya berikan bahwa bagaimana FK Unpad ini diusung oleh dua falsafah begitu, kemaslahatan untuk masyarakat dan bagaimana adanya kebersamaan dalam kesejawatan. Itu menjadi satu falsafah FK Unpad didirikan begitu sehingga kita menjadi seorang dokter
itu harus dilandasi pada bagaimana kita bisa bermaslahat untuk banyak orang. Dan mungkin adik-adik ingat pada waktu adik-adik pertama kali masuk FK, niatnya apa begitu kan ya? Kalau tidak ada niat ingin mengabdi kepada masyarakat, ingin melakukan pengabdian pada masyarakat, mungkin harus ditinjau ulang gitu ya, karena nanti akan banyak hal yang membutuhkan nilai itu untuk kita berpraktek sebagai seorang dokter gitu. Dan janji kita adalah ini social contract ya, bahwa janji kita itu kita harus kompeten, lalu rasional, lalu free of compromising self interest. Jadi tidak ada apa ya, conflict of interest dari kita sendiri begitu ya. Ada niat-niat terselubung lain yang tidak berdampak baik untuk pasien dan yang lainnya. Nah, diasumsikan bahwa dokter can be trusted to pursue their prerogative in the public interest begitu. Jadi kita memang orang kalau datang ke kita ya Dek ya, pasien datang ke kita itu mereka akan menyerahkan dirinya sepenuhnya begitu. Dan bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan itu kepada masyarakat kita, itulah yang diharapkan begitu ya. Dari itu semua, dari nilai, dari janji kita, termasuk asumsi dari masyarakat terhadap kita, kalau kita lihat sekarang, mudah-mudahan masih begini gitu ya. Jadi kita tuh kadang mendapat privilege in professional life ya. Mulai the ability to determine whom to admit to their ranks gitu. Nah, ini juga salah satu apa ya namanya ya, kalau bisa dibilang profesi dokter atau dokter gigi juga merupakan suatu profesi yang masih baik di kalangan masyarakat, begitu ya. The authority to judge how best to educate future doctors. Nah, ini nih, adik-adik nih sekarang nanti ya, bagaimana kita menentukan profesi kita, begitu. Ada juga pada perilaku adik-adik sekarang gitu. Ya, kalau adik-adik mengikuti perkembangan sekarang begitu sampai ada undang-undang Omnibus Law, nah, adik-adik ikuti itu seperti apa sih tanggapannya? Nah, sejauh apa kita mempunyai otoritas dan bagaimana kita bisa memberikan edukasi yang baik begitu ya, dan itu yang menentukan dokter di masa depan begitu. Dan kalau adik-adik perhatikan sekarang begitu ya, Menteri Kesehatan kita bukan seorang dokter gitu, tapi dia apa namanya, dia mempunyai pandangan yang baik tentang kesehatan masyarakat. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya? Itu juga menjadi suatu tantangan buat kita nanti ke depan. Lalu the freedom to set and enforce on professional standard gitu. Autonomy over its own affair dan a good measure of financial security and social standing. Nah, privilege profesional inilah yang seringkali memang menjadi apa ya, pemikiran ataupun landasan untuk seseorang memilih menjadi seorang dokter begitu. Harapannya dari ini semua nanti kita bisa implementasikan bagaimana kita berhadapan dengan pasien dan keluarga ya. Hal tersebut ya, baik value ataupun janji kita dan lain sebagainya, ini akan kita lihat bagaimana kita bertindak nantinya menghadapi pasien ataupun keluarga begitu ya. Apa itu profesional? Jadi ya, kalau misalnya dari tadi kita punya social contract dan kita harus profesional. Tapi sebenarnya apa itu profesional? Di sini dikatakan bahwa profesionalisme itu adalah seluruh upaya seorang dokter untuk memenuhi kontrak sosial tadi antara kelompok profesi dengan masyarakatnya untuk mencapai tujuan sosial tertentu dan menggunakan standar tertentu dan adanya pemberian sanksi jika tidak dilaksanakan. Jadi, menjadi seorang profesional begitu ada code of conduct tersendiri gitu ya. Kita sebagai seorang dokter kita punya aturan tersendiri dalam kita melakukan pelayanan kepada pasien begitu ya. Kalau adik-adik lihat yang mengobati banyak gitu ya, bukan hanya dokter, tapi kalau adik-adik lihat di masyarakat begitu banyak apa ya, praktek-praktek mengobati, tapi apakah itu profesional gitu? Apakah dia mempunyai code of conduct tersendiri? Apakah mereka mempunyai kode etik tersendiri? Itu yang membedakan kita. Ya, jadi jangan sampai kita
eh, terlena gitu, terlena sehingga kita melupakan bahwa kita itu adalah seorang profesional, ya. Ini yang dikatakan profesional. Dia punya standar tersendiri, begitu. Jadi nanti apabila adik-adik turun ke lapangan, baik itu nanti ke rumah sakit atau puskesmas ataupun FKTP lainnya, lihat. Selain ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, ada aturan-aturan juga yang sudah dibuat oleh institusi atau fasilitas kesehatan yang harus kita jaga dan harus kita laksanakan. Ya, itu dikatakan profesional. Oke. Nah, lalu apa saja fitur profesionalisme itu? Ya, ada berbagai banyak fitur atau fitur itu tampilan-tampilan dan apa yang harus kita lakukan sebagai seorang profesional. Ada altruism, nanti kita akan jelaskan ya satu-satu ini. Ada altruism, sikap hormat, kejujuran, integritas, menjalankan kewajiban, menjaga martabat, kesempurnaan, dan akuntabilitas. Di mana tujuannya ini adalah sebaik-baik kepentingan pasien. Ya, jadi ada hubungan. Jadi kalau kita melakukan dokter-patient relationship, itu atas dasar kepentingan pasien. Ya, jadi, nah, nanti kita akan coba jelaskan atau coba kita perhatikan bagaimana kita bisa terfokus dengan pasien dan keluarga. Ya, ini akan menjadi suatu landasan yang harus adik-adik miliki, gitu. Bagaimana itu berfokus dengan pasien? Nah, itu akan bisa diimplementasikan dari berbagai aspek tindakan yang kita lakukan nantinya. Mulai dari kita melakukan anamnesis, ya. Anamnesis bagaimana kita bisa memahami sejauh apa keluhan pasien dan apa yang terjadi, ya. Jadi fokusnya betul-betul kepada pasien sampai nanti kita bisa mendiagnosis dan memberikan terapi, semuanya adalah atas kepentingan pasien, ya. Begitu pula dalam kita melakukan mencari pemeriksaan penunjang lainnya, itu pun harus atas kepentingan pasien. Ya, jadi jangan tidak boleh kita melakukan sesuatu hal yang tidak atas dasar kepentingan pasien. Ada contoh begini deh, ya. Saya coba stop share ya. Satu kasus, saya dikonsultasikan oleh seorang suami, begitu, di mana istrinya itu nyeri dada, gitu kan ya, nyeri dada. Nyeri dada di atas pasien di atas usia 40 tahun memang perlu ekokardiografi. Nah, cukup kita bisa melakukan itu untuk mendetermine misalnya kenapa sakit dadanya tadi. Nah, suami tersebut mengkonsultasikan kepada saya gara-gara dia menanyakan terkait hasil lab yang begitu banyak, ya. Bukan hasil laboratorium saja, tapi hasil pemeriksaan yang saya menilai bahwa agak tidak pas dengan keluhannya, gitu. Nah, disitulah yang harus kita perhatikan, itu salah satu contoh bagaimana kita bisa meyakini apa yang kita usulkan, apakah betul-betul ini untuk pasien atau ada yang lain, gitu ya. Jadi, nah, ini yang seringkali bisa jadi kita terjebak dengan sistem yang ada, ataupun mungkin dengan persuasi-persuasi lain, ya. Bisa itu dari orang lab, bisa dari manapun, bisa itu dari manajemen misalnya. Kalau misalnya kita menggunakan berbagai hal rujukan yang banyak, wah itu akan menguntungkan. Nah, itu ya. Itu yang tidak boleh kita lakukan, begitu ya. Dan nanti di lapangan akan banyak deh, apalagi nanti apabila adik-adik sudah menjadi dokter ya, akan banyak sekali ujian ya, ujian mental utamanya untuk kita strict bahwa ini betul-betul kepentingan pasien atau bukan. Ya, gitu. Saya lanjut ya. Nih, tujuannya adalah tadi menjaga kepercayaan masyarakat. Dari kasus tadi yang saya sampaikan, akhirnya si suami tadi berpikir begitu kan ya. Ini dokter maksudnya apa ya? Apa yang akan dia cari gitu ya gitu. Apakah betul-betul untuk kesehatan istri saya atau ada yang lain gitu ya. Di sana saya mencoba objektif begitu melihat apakah memang itu betul untuk pasien atau tidak, dan
kalimat yang saya sampaikan pun tidak bisa untuk menjelekkan sejawat lain karena itu tidak profesional, tapi tetap kita harus bisa memberikan gambaran yang baik untuk pasiennya. Dalam arti pada waktu itu saya bisa mengonsulkan apabila memang dirasa tidak tidak paham, bisa bertanya langsung kepada dokternya untuk apa pemeriksaan itu dilakukan, sehingga pasien atau suami tersebut bisa memahami kenapa pemeriksaan penunjang tadi begitu banyak yang dia usulkan, begitu ya. Nah itu, jadi tadi beberapa hal yang memang apabila kita tidak melakukan hal secara profesional, bisa jadi kepercayaan kita juga dipertanyakan. Nah ya, untuk menjadi seorang profesional inilah sebetulnya tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan pada masyarakat agar ya tadi kita bisa menjaga marwah profesi kita ya secara luas, tapi secara individu kita harus meyakini bahwa kita betul-betul baik dalam melakukan atau melaksanakan pelayanan. Oke. Kita lihat satu-satu ya, Dek. Altruism. Altruism ini sikap rela berkorban. Kan? Apa upayanya? Meluangkan waktu dan upaya yang perlu untuk menjelaskan suatu informasi hingga pasien mengerti dengan baik. Ini menjadi tantangan di berbagai layanan, adik-adik. Jadi nanti seringkali kita tidak optimal melakukan komunikasi dengan pasien karena alasan waktunya sedikit, pasiennya banyak gitu ya. Padahal bisa jadi si pasien tidak paham. Seringkali kita mendapatkan pasien dan keluarga itu kebingungan dengan sakitnya apa gitu ya, atau apa yang harus dia lakukan. Misalnya pada pasien-pasien yang dirawat misalnya gitu, kadang informasi itu tidak jelas diberikan oleh dokter. Nah, oleh karena itu jiwa altruism ini salah satunya adalah mampukah kita meluangkan waktu dan upaya untuk menjelaskan informasi tadi terkait apa yang terjadi dengan pasien, baik itu diagnosis maupun terapi yang kita berikan. Apalagi, kita membantu sedapat mungkin upaya pasien dan keluarga untuk mendapatkan kemudahan yang menjadi hak. Contoh misalnya ya Dea, pasien ini mau dilakukan rujukan misalnya, tapi dia tidak punya asuransi. Nah, kira-kira mampukah kita memberikan informasi untuk agar pasien mendapatkan asuransi? Kalau sekarang kita punya BPJS, mampu nggak kita memberikan informasi tersebut? Ya, itu hal-hal tersebut juga menjadi suatu hal yang penting untuk kita ketahui sebagai seorang dokter, ya, karena harus sedapat mungkin tadi. Ujungnya tadi kan di awal, kepentingan pasien. Kepentingan pasien bukan hanya sekedar obat nantinya, tapi cara untuk mendapat pelayanan pun sedapat mungkin kita upayakan. Ya. Lalu, apa itu jiwa altruism? Melakukan pekerjaan sukarela untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Banyak sekali nanti fasilitas untuk adik-adik bisa melakukan ini, gitu ya. Dan harapannya ini bisa kita biasakan karena seringkali kita selalu terfokus dengan tujuan kita. Oh, kita harus selesai dengan kasus ini. Berarti saya nggak ada waktu untuk melakukan yang lain-lain. Nah, itu hati-hati dengan itu karena seringkali kita terjebak dengan hal-hal yang teknis di mana value kita sebagai seorang profesi dokter tadi, profesional dokter jadi hilang gitu ya. Lalu berempati dengan cara memperhatikan sensitivitas terhadap rasa sakit, keluhan, dan status emosional pasien. Nah, ini penting sekali, Dek. Karena tadi kuncinya adalah kita melihat pasien secara utuh ya, tadi untuk kepentingan pasien. Di sini pun kita harus berpikir ya, contoh ya, saya coba stop share supaya adik-adik bisa konsentrasi melihat saya. Jadi gini, seringkali saya contohkan begini, ada pasien dia mengeluh sakit kepala kepada kita. Kita dikeluhkan sakit kepala bisa berpikir bahwa itu sakit kepala biasa. Bisa jadi begitu, ya kan? Karena pemikiran kita. Tapi coba kita melihat ternyata dia mengeluh sakit kepala tapi cemasnya luar biasa. Berarti kan harus kita gali. Kenapa dia bisa cemas luar biasa? Setelah kita gali, ternyata dia mempunyai pengalaman ayahnya meninggal karena kanker di otak. Keluhan yang sering dikeluhkan adalah sakit kepala.
gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa jangan-jangan saya kayak ayah saya. Nah, disitulah yang tadi pentingnya jiwa altruism tadi betul-betul mencoba untuk sensitif terhadap apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi nanti saya mohon pada adik-adik, pada saat kita turun ke lapangan, pada saat kita ketemu pasien, jangan abai dengan keluhan pasien. Gitu ya. Jadi jangan menggunakan kacamata kita, tapi gali kacamata pasien kita. Kenapa dia sakit dan bagaimana perasaannya. Itu yang penting untuk kita gali. Kenapa di sini juga dituliskan bahwa dalam jiwa altruism tadi ya, kita memperhatikan sensitivitas kita terhadap keluhan, baik itu rasa sakit atau keluhan emosional lain. Ya. Lalu altruism juga memberikan perhatian dan akan kebutuhan pasien dan keluarganya untuk mengerti tentang penyakitnya, kemungkinan komplikasi, tujuan pemeriksaan dan pengobatan. Jadi adik-adik, harapannya nanti pada saat adik memeriksa pasien, mulai dari hal yang simpel saja, misalnya kita memeriksa tekanan darah gitu ya. Kita meminta izin kepada pasien. Bu, pinjam tangannya, saya akan periksa tekanan darahnya, gitu ya. Itu untuk tekanan darah. Lalu kalau misalnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, meminta izin kenapa kita akan melakukan meminta pasien kita membuka bajunya, ya. Itu pun harus kita jelaskan, gitu ya. Izin ya Bu, saya akan periksa bajunya, ya. Karena tadi kalau kita lihat budaya ya, adik-adik ya, pasien-pasien kita itu sangat percaya sama kita sehingga dia akan menyerahkan apapun keinginan kita. Namun ada lagi nih, ini juga yang jarang dilakukan nih, ya. Misalnya contoh untuk pemeriksaan rektal tusik, ya untuk para dokter umum nih ya, pemeriksaan dubur. Misalnya kita curiga pasiennya ngeluhnya adalah buang air besar berdarah. Nah, kan kita ingin lihat nih, ada apa ya yang terjadi pada duburnya. Berarti kita harus colok dubur. Nah, ini kan hal yang sensitif, begitu ya. Pada saat kita pertama kali tidak memupuk kepercayaan kepada pasien, bisa jadi pasien nggak mau. Kalau pasien nggak mau, akan kesulitan kita menegakkan diagnosis, betul nggak? Nah, jadi penting sekali untuk berkomunikasi dengan baik dengan pasien. Kenapa kita melakukan tindakan tersebut, gitu ya. Jadi biasanya kalau buka buka baju gitu untuk kita periksa toraks ataupun abdomennya biasanya tidak masalah ya. Tapi kalau udah sampai colok dubur, nah gitu ya, itu seringkali perlu approach tersendiri kepada pasiennya. Karena tadi bisa jadi karena dia nggak percaya sama kita di awal atau misalnya citra vaskesnya juga mungkin kurang baik sehingga kurang mempercayai, bisa jadi begitu kan ya, karena banyak faktor hal tersebut. Namun pertama kita berhubungan dengan pasien, kepercayaan itu harus kita bina, ya. Jadi apapun yang kita minta karena kita yakin ini untuk kepentingan pasien, harapannya pasien bisa paham, gitu ya. Jadi memberi perhatian tadi dan kebutuhan. Lalu ada saatnya kita mengurangi atau membebaskan biaya jasa dokter bagi pasien yang tidak mampu. Nah, itu adalah salah satu ciri jiwa altruism. Ya, jadi kalau kita melihat sering kali tuh kalau sejawat gitu ya, keluarga sejawat sering kita melakukan ini, tapi baik juga kalau kita laksanakan kalau misalnya kita lihat nih, kayaknya pasiennya kurang mampu gitu dan dia misalnya tadi tidak punya asuransi, boleh kita memberikan pengurangan ataupun membebaskan biaya dokter. Itu merupakan jiwa altruism. Tapi dilihat ya Dek ya, ini juga jangan sampai nantinya disalahgunakan oleh pasien. Karena ada kalanya demikian, pasien mengetahui kita baik lalu disalahgunakan ya kesempatan kebaikan itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah sikap hormat, respect, dan pemahaman budaya atau cultural competence. Ya, ini penting sekali. Mulai kita menghormati sesama dan bekerja secara bekerja secara harmonis dengan semua pihak, ya. Jadi nanti kalau adik-adik perhatikan kita datang ke rumah sakit atau ke puskesmas banyak sekali orang yang kita hadapi begitu. Nah, mulai kita bisa menempatkan diri kita, ya. Hormat
yang baik pada siapapun itu sangat kita jadi kalau hormat tuh jangan pilih-pilih sebetulnya ya, sama siapapun kita harus hormat dan ini harus kita biasakan dan itu akan terlihat terasa terasa ikhlas gitu jika itu datangnya dari hati gitu ya. Jadi eh, kalau hormat dibuat-buat itu akan terasa gitu ya. Jadi nah ini yang kita harus biasakan. Jadi jangan pura-pura itu karena dosen kita terus kita hormat gitu. Terus kalau nggak ada kita membicarakan, nah itu nggak asik ya gitu. Bukan seperti itu. Nah, ini penting juga, bersikap dan berpakaian sesuai dengan nilai budaya setempat. Nah, masyarakat kita itu masih ketimuran ya adik-adik. Jadi mohon nanti adik-adik cara berpakaian pun harus diperhatikan yang sopan begitu. Kalau yang menutup aurat ya baik saya sih meyakini bahwa baik muslim ataupun non muslim sama menutup aurat itu penting. Misalnya rok tidak boleh di atas lutut gitu kan ya, harus di bawah minimal 10 cm dari lutut gitu. Kalaupun berpakaian tidak ketat ya, ini yang laki-laki utamanya sekarang banyak sekali celana-celana yang ketat gitu ya, yang kayak pensil itu mohon coba diperhatikan karena bisa jadi kurang tepat untuk kita gunakan begitu ya, apalagi yang terlalu banyak kalau ketat tuh kan jadi hal-hal yang menonjol bisa terlihat gitu. Nah, itu pun harus adik-adik perhatikan begitu ya. Jadi berpakaian yang sopan. Termasuk juga menggunakan sepatu nih, utamanya adik-adik yang perempuan gitu ya. Coba perhatikan kalau pakai high heels, sebaiknya sepatu yang tertutup, yang haknya tidak terlalu tinggi gitu kan ya. Jadi yang nyaman utamanya dengan adik-adik juga menjaga kesopanan tadi, begitu ya. Jadi yang appropriate. Lalu menghormati peraturan dan prosedur pendidikan dan pelayanan. Jadi nanti adik-adik lihat setiap kemanapun adik-adik pergi, begitu itu mau di puskesmas, FKTP ataupun rumah sakit, lihat seperti apa peraturannya, prosedurnya, pelajari gitu ya. Dan ini adik-adik, menjaga kerahasiaan tentang informasi pasien. Seringkali nih, kalau kita sudah pegang pasien, terus kita tahu ada yang menarik gitu, seringkali kita tuh tergoda untuk membicarakan itu dengan teman sejawat kita atau teman yang lain. Jadi membicarakan orangnya. Kalau membicarakan kasus tidak masalah, tapi jangan pointed sama orangnya. Misalnya si Nyonya A loh kemarin yang ada di Bangsal ini dibicarakan, itu nggak boleh gitu ya. Tapi kalau saya dapat kasus seperti ini begitu ya, jadi tidak disebutkan identitasnya itu boleh ya. Atas dasar kita ingin berdiskusi dan belajar gitu ya. Jadi itu menjaga kerahasiaan tadi. Lalu mengatasi konflik secara kolegial dan sikap hormat kepada sesama, menyelesaikan konflik sambil tepat menghormati dan menjaga martabat semua pihak yang terlibat. Dalam arti begini adik-adik, seringkali kan kita itu bekerja kelompok ya. Lalu dalam kelompok kita itu bisa jadi ada teman kita mungkin yang salah atau mungkin kurang tepat melakukan prosedur tertentu. Upayakan jangan langsung berbicara di depan pasien, gitu ya. Jadi dan upayakan kalau kita mau mengkoreksi jalan di depan umum, gitu. Tapi bicara secara personal untuk kita mengingatkan, ya. Begitupun pada saat kita ada konflik tadi, begitu ya. Walaupun kita bermasalah misalnya dengan orang tersebut, dengan teman kita, tapi jangan sampai itu mencederai pasien. Karena adik-adik, saya ingatkan ya, masuk jenjang profesi ini ujiannya banyak, pressure-nya tinggi, dan seringkali kita jadi emosi gitu. Nah, ini harus kita jaga ya. Jangan sampai masalah kita dengan teman kita berdampak kepada pasien ya, dan upayakan jangan terlihat. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Muka kita itu transparan nggak kalau marah gitu ya. Karena bisa jadi transparan, kita nggak bisa kontrol muka kita ya pada saat marah kepada teman kita, tapi terlihat muka marah itu kepada pasien. Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Lalu mencegah agar diri sendiri dan kolega tidak melakukan tindakan tidak profesional. Nah, ini pun ada tata cara sendiri pada saat kita melihat bahwa dia kayaknya salah ngambilnya gitu kan ya, atau dia salah mau menyuntikkan sesuatu tuh dia salah. Kita langsung bilang dengan baik begitu ya kepada teman kita dengan cara yang baik, tapi tidak memperlihatkan bahwa tidak memperlihatkan kesalahan itu secara transparan kepada pasien, tapi dengan cara yang baik begitu. Tapi tetap harus kita jaga jangan sampai teman kita tersebut melakukan tindakan yang salah
Ya, bisa jadi mungkin sebelumnya kita ingatkan, kamu mau lakukan apa, tindakan apa yang harus dilakukan, udah siap ini tuh belum. Nah, jadi mengingatkannya sebelum tindakannya, gitu ya. Tapi dok, ini pas salah tuh pas dia mau melakukan sesuatu. Nah, itu harus diingatkan. Misalnya dipegang atau apa gitu untuk mengingatkan bahwa dia salah, gitu ya. Jadi ini yang nanti adik-adik bisa perhatikan, intinya adalah menjaga teman kita tidak salah, tapi juga kita tidak terlalu transparan mengatakan bahwa itu salah gitu kan ya. Karena apa ya, harga diri teman kita juga harus kita jaga gitu ya. Lalu menghindari dari segala macam bentuk eksploitasi atas pasien, keluarga pasien, kolega atau staff ya, ini jadi kayak apa ya, kalau sekarang bullying gitu ya, nggak boleh. Atau misalnya oh pasiennya baik terus kita minta-minta segala macam atau apa, itu nggak boleh ya, saya yakin sih nggak ya. Tapi tidak boleh juga menggunakan gitu ya, using lah ya, baik siapapun, baik pasien, keluarga maupun mungkin nanti kita punya adik tingkat, kita using adik tingkat kita, itu nggak boleh juga gitu ya. Dan jika kalian juga menemukan kakak kelas kita atau kakak ya senior kita melakukan bullying, ya kita ada komitenya, adik-adik bisa melaporkan gitu ya. Oke, itu jiwa yang kedua. Lalu nih, kejujuran, menjaga martabat dan integritas. Seems like ini mah sesuatu yang pasti kita lakukan, tapi it's ya adik-adik, seringkali kita tuh terjebak dengan situasi kan istilah kejujuran ini jadi diragukan pada akhirnya. Kita lihat ya definisinya. Teguh memegang prinsip profesionalisme. Seringkali kalau di dalam suatu layanan gitu ya, misalnya gini, kan kita pressure tuh banyak ya, bukan hanya dari teman kita, utamanya dari senior ataupun mungkin konsulen kita gitu ya. Pasien ini harus dirawat, taunya tapi ada prosedur yang kurang misalnya gitu. Wah, diumpetin. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi tetap profesionalisme kita harus dijaga. Gitu. Lalu mengakui kesalahan atau kelalaian dan melaporkan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain. Ini penting. Misalnya, dok, saya lupa kemarin itu saya ngasih nyuntik. Ah, itu tuh harus bilang, ya. Kita akui kesalahan kita, gitu. Karena kita akan cari jalan keluarnya, gitu. Pernah pada waktu dulu juga misalnya salah menyuntikkan obat atau dosisnya kelebihan, misalnya, ya. Itu kita harus lapor. Jangan diem, pura-pura diem itu nggak boleh, gitu, ya. Nah, jujur seperti hal yang mudah ya dek ya, tapi nanti pada saat kita ketemu kasus baik dengan diri kita sendiri gitu, kita kadang suka berkonflik, perlu jujur atau tidak, perlu jujur atau tidak, sering kita berkata begitu gitu ya. Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Jadi upayakan apapun yang terjadi, karena ini proses pendidikan, katakan yang sebenarnya supaya kita tadi tidak mencederai pasien gitu ya. Dan jika adik-adik pun melihat ada teman-teman kita sejawat kita melakukan suatu kesalahan dan apa namanya itu bahaya bagi pasiennya, laporkan ya. Tadi being profesional bukan berarti menutupi kesalahan sejawat ya, tapi kita harus menceritakan secara fakta baik-baik gitu apa yang terjadi untuk kebaikan pasien gitu ya. Lalu menjaga sikap martabat dalam situasi sulit. Nah, ini ya tadi, apapun yang terjadi, gimana caranya supaya tetap martabat kita terjaga dengan baik ya. Biasanya dengan tadi, kalau kita ngikutin code of conduct ya, kita mengikuti prosedur dan kita selalu berhati-hati dalam akan melakukan tindakan, biasanya sih bisa terjaga hal tersebut. Menyatakan secara terbuka jika ada konflik kepentingan, misalnya adik-adik mungkin enggak ya, misalnya contoh gini deh, kita itu masuk ke dalam satu tim penelitian, misalnya dosen tertentu lah kita ikut, kita tuh perlu nih pemeriksaan ini gitu. Pemeriksaan itu penting buat pasien, tapi sangat penting buat kita gitu, buat tim peneliti. Ini kita harus bicara gitu ya, bahwa ini penting Pak, bisa, dan jadi harus dikemukakan apa kepentingan kita gitu ya. Itu harus apa namanya, harus dikemukakan. Kalau dia tidak setuju ya kita nggak boleh memaksakan gitu ya. Tapi harus terbuka dengan apa yang kita butuhkan gitu. Lalu tidak melakukan pelecehan atau diskriminasi atas dasar ras, suku, bangsa, agama, negara, budaya, jenis kelamin, kecacatan, kesakitan, umur, status sosial, ekonomi. Ini mah ya dek,
kayak yang mudah kembali lagi ya, tapi nanti tuh suka ada konflik di sana gitu ya. Ingat hati-hati apalagi dalam sekarang kita ya melakukan pemeriksaan fisik, melakukan anamnesis. Kalau itu hal-hal yang sensitif, misalnya tadi mau pemeriksaan rektal tuse, jangan sendiri, minta izin untuk ada yang menemani gitu kan ya, karena bisa jadi nanti disangka yang lain gitu ya. Itu yang harus adik-adik perhatikan juga gitu ya. Kalau misalnya disuruh sesuatu hal yang memang sensitif gitu, ajak supaya pasien tidak curiga, kita bisa ajak yang lain, apalagi berbeda jenis kelamin gitu ya. Tapi bukan berarti kita menolak, karena kalau menolak bisa jadi kita diskriminasi gitu ya, jadi nggak boleh. Lalu menjaga jarak yang sepatutnya dengan kolega, guru, dan staf lainnya, begitu. Jadi harus ada apa ya deh ya maksudnya, jangan sok kenal sok dekat istilahnya, terus kita nggak jaga jarak di sini tuh harus hormat intinya gitu ya. Jangan mentang-mentang kenal adik-adik sama konsulen terus sok kenal sok dekat gitu, nggak gitu ya, nggak boleh. Jadi harus ada profesionalismenya dijaga gitu ya, supaya tadi martabatnya juga terjaga ya. Menjaga kerahasiaan pribadi orang lain, baik kolega, guru, dan staf lainnya. Gitu, ya, itu tadi saya katakan seperti mudah ya, Dek. Tapi nanti pada saat waktunya ini tuh banyak hal yang harus kita hati-hati, gitu, ya. Lalu, nah, excellence and scholarship. Bersikap sepatutnya dalam menerima dan merespon masukan maupun kritikan, secara aktif mencari feedback, mendengarkan feedback dengan penuh perhatian, mengintegrasikan feedback positif untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, nanti dalam proses pendidikan, adik-adik akan banyak diberikan input oleh perseptor, baik itu perseptor lapangan maupun perseptor dari dosen di fakultas begitu ya. Dan pada saat misalnya kan begini, adik-adik tuh biasanya sudah lelah. Kalau sudah lelah terus tapi dikoreksi itu biasanya adik-adik nafsu gitu kan, atau enggak saya gini, langsung menolak gitu ya. Itu hati-hati ya, nggak boleh begitu. Terima dulu masukan ya. Jadi terima dulu walaupun kita terasa lelah, kok capek, kok kesannya dimarahin, disalahin gitu ya, enggak. Terima dulu. Lalu nanti kita tanyakan apa yang salah yang kita lakukan gitu kan. Apa yang harus kita perbaiki gitu. Itu adik-adik boleh berkomunikasi tersebut apabila dirasa adik-adik merasa sudah melakukan benar misalnya gitu kan ya. Tapi kenapa disalahin? Nah, itu tuh jangan bingung sendiri terus nanti marah-marah ke sana ke sini. Enggak. Coba tanyakan dengan baik, kira-kira apa yang harus diperbaiki. Kenapa tadi kita dikoreksi, begitu kan ya. Dan biasanya perseptor yang baik dia akan menceritakan apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan dan kenapa itu dianggap kurang tepat. Itu biasanya diungkapkan. Namun jika perseptornya misalnya lupa atau konsulennya lupa gitu kan ya, boleh secara baik kita bertanya begitu ya. Lalu ini juga penting, gunakan sumber informasi atau literatur yang tepat untuk menunjang pendapat kita. Jadi kalau tadi ada rasa terapi ini tuh yang menurut Ade udah baik gitu karena di literatur, nah itu pun harus benar-benar ada cari literaturnya yang benar ya. Tidak dari blog misalnya ya, tapi dari literatur yang terbaru. Kalau dari systematic review itu jauh lebih baik. Kalau ada pedomannya itu boleh ya, pedoman dalam arti misalnya peraturan pemerintah misalnya sekarang kan banyak sekali prosedur terapi itu yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu boleh adik-adik kemukakan gitu kan ya, untuk menunjang pendapat adik-adik tadi dirasa kalau feedbacknya tadi kurang tepat gitu kan ya. Nah, ini juga penting. Teliti dan hati-hati dalam bertindak, tidak ceroboh, memikirkan resiko tindakan sebelum melakukannya dan berpikir jauh ke depan ya. Jadi sering adik-adik misalnya suruh pasang infus atau apapun, itu harus hati-hati, harus benar-benar tahu apa saja harus dilakukan pada saat pemasangan infus gitu kan ya. Lalu kan pemasangan infus itu harus tergantung ya, nanti kalau persiapannya nggak tepat, pembuluh darahnya nggak kelihatan, harus baik-baik adik-adik lakukan karena jangan sampai gitu kesakitan ya. Jadi nggak boleh ceroboh asal cepet asal karena disuruh harus cepet, itu nggak boleh gitu kan ya. Dalam melakukan segala tindakan pun demikian, ya harus dipikir jauhnya secara komprehensif begitu. Tidak melakukan pelanggaran etika akademik tentunya ya, ya mencontek gitu ya atau banyak lah ya hal-hal yang memang tidak baik. Misalnya kita menggunakan, seringnya begini deh. Adik-adik itu kan nanti biasa disuruh untuk case report misalnya ya, menjadi melakukan presentasi.
Nah, presentasi kasus. Dan itu tuh harus adik-adik siapkan banyak dari jauh-jauh hari biasanya. Tapi bisa jadi waktunya terlalu mepet. Lalu adik-adik presentasi ke dokter yang ada di academic supervisor gitu ya, yang ada di fakultas itu kasus A misalnya. Tapi sebenarnya kasus A itu adik-adik nggak dapet di apa namanya di layanan ya, waktu adik-adik di wahana pendidikan tuh nggak dapet. Tapi karena adik harus dapet, adik-adik nyontek tuh punya senior. Karena ada yang begitu deh, nyontek punya senior, laporannya terus adik-adik laporkan. Nah itu nggak boleh, itu melanggar etika akademik, itu nggak boleh ya gitu. Nanti kalau ketahuan pasti nggak lulus. Nah, kenapa saya ceritakan banyak adik-adik kejadiannya seperti ini? Karena merasa bahwa apa banyak report yang harus dilakukan gitu sehingga akhirnya melakukan falsifikasi tadi ya. Ini tadi falsifikasi data. Jadi menduplikasi data itu nggak boleh ya. Interpretasi atau laporan secara sendiri bekerja sama atau membantu orang lain melakukan pelanggaran etika akademik. Jadi secara bersama-sama. Kalau waktu dulu ada kalau misalnya masih ada stase di kesehatan masyarakat gitu, kadang-kadang ngikutin tuh laporan sebelumnya sekelompok, akhirnya sekelompok nggak lulus deh gitu ya. Lalu tidak melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui ada perilaku yang tidak baik. Nah, kalau ada yang tidak baik, bukan sok-sokan baik ya dek ya melaporkan itu, tapi sebenarnya melaporkan itu untuk kebaikan. Tapi kembali melaporkannya harus sebagai data gitu. Kami dosen tidak akan menganggap kalian apa namanya sebagai pelapor yang cari muka, enggak kalau datanya tepat gitu kan ya. Dan ini akan sangat baik untuk adik-adik berikan. Justru apa ya namanya kontrol dari adik-adik inilah yang penting untuk diketahui oleh dosen. Karena dosen kan tidak bisa mengetahui secara 24 jam atau secara apa ya namanya secara menyeluruh dan matanya nggak ada terus-terusan menempel sama adik-adik kan gitu ya. Jadi baik untuk dilaporkan kalau ada kesalahan. Justru itu sebetulnya bukti sayang kita kepada teman kita gitu ya, ke teman sejawat kita kalau kita ingin mengingatkan gitu ya. Jadi kalau adik-adik nggak berani mengingatkan, bisa dilaporkan kepada academic supervisor ataupun preceptor lapangan gitu ya. Lalu memenuhi kewajiban nih, duty responsibility dan bertanggung jawab tepat waktu nih adik-adik ya. Dimanapun adik-adik berada harus punctual gitu ya. Kalau bisa sebelum waktunya udah hadir. Ya, selalu siap untuk belajar dan bekerja dalam periode tugas, menyelesaikan tugas individu tepat waktu dan bagi tugas kelompok pada anggota secara adil. Jadi kalau adik-adik nanti jadi ketua harus adil ya. Jangan berat karena satu karena dipikir ada dia mah pemalas jadi nggak dikasih, oh nggak boleh kayak gitu ya. Jadi tetap harus sama gitu ya. Membaca rekam medik dan literatur terkait sebelum sesi pendidikan kita mulai. Jadi adik-adik nggak boleh kosong. Jadi ketemu pasien, ketemu dosen nggak boleh kosong. Harus baca dulu. Baca literatur, baca status itu penting. Apalagi kalau mau visit gitu ya. Periksa statusnya harus dengan benar. Dan di otak kita tuh harus sudah dengan banyak referensi gitu ya. Jadi nggak boleh melompong otaknya gitu ya. Memahami keterbatasan diri dan secara mendengar pertolongan jika mengalami masalah. Nah ini juga jangan sok bisa segala dilakuin sendiri padahal bukan kapasitasnya. Kalau memang nggak bisa, bilang gitu ya. Nanti kita bisa alihkan atau kita rujuk ya. Jadi tahu keterbatasan diri kita apa. Kalau misalnya, dok, ini saya belum bisa pasang kateter, ini langsung nih dok. Nah gitu kan itu harus bilang dulu gitu kan ya. Nanti dokternya akan lihat ini pantas nggak kamu melakukan itu gitu ya. Lalu menempatkan hak, kebutuhan dan kepentingan pasien sebagai hal yang paling utama, ya balik lagi kebutuhan pasien itu. Jadi jangan karena kita pendidikan terus kita pengen periksa semua, dipaksa pasien untuk meriksa, nggak boleh gitu kan ya. Memberikan perhatian pada kontinuitas dan pelayanan terhadap pasien dan melakukan follow up pasien. Nah ini penting. Nanti kalau adik-adik ada di puskesmas atau klinik, di pasien perlu dirawat atau dirujuk gitu ya. Pastikan pasiennya mendapatkan pelayanan rujukan tadi gitu ya. Malah nanti kalau kita buat sistem, adik-adik bisa memantau tuh pasien-pasien yang adik rujuk gitu ya. Lalu menggunakan fasilitas kesehatan dengan benar dan efisien dalam arti begini. Adik-adik kan nanti akan menggunakan banyak BHP. Ya, itu jangan mentang-mentang ada ini dipakainya apa namanya jadi loyal atau jadi apa ya boros gitu, nggak boleh ya. Jadi harus seefisien mungkin gitu ya. Tidak menggunakan obat tanpa indikasi atau nafza. Oh ini ada sih adik-adik yang begini ya. Jadi hati-hati di kita. Kalau ada masalah ini cepat lapor ya. Karena ini harus diobati gitu ya. Memastikan pengambil alihan tanggung jawab atas pasien berlangsung dengan baik
pada pergantian jaga ya. Jadi adik-adik kalau jaga ganti pasien tuh betul-betul yakin bahwa adik-adik udah tahu pasiennya dan kita yang memberikan mendelegasikan atau mengalihkan tugas pada yang jaga berikutnya juga harus dengan baik gitu supaya yang menggantikan kita paham dengan kondisi pasien. Menyelesaikan inform consent seperti seharusnya dan bertindak hanya setelah izin diberikan kecuali pada kondisi gawat darurat. Ya, jadi inform consent, adik-adik udah pernah belajar inform consent kemarin, kerjakan dengan baik gitu ya. Jadi ceritakan dulu apa yang dilakukan, baru kita dapatkan konsennya gitu ya. Kecuali gawat darurat, life saving, RJP, nggak perlu inform consent deh, langsung RJP gitu ya. Jangan BHD gitu, jangan nanya-nanya dulu ya. Kalau ketemu pasien tiba-tiba pingsan, itu harus cepat ditolong. Nah, ini yang terakhir nih, komunikasi. Menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik dengan bermacam pihak, ya, pasien, keluarga, sejawat, senior, profesi lain, gitu ya. Lakukan komunikasi dengan baik. Seperti apa? Berinteraksi dengan baik, gitu ya, berhubungan dengan baik, mendengarkan dengan baik. Pada saat kita presentasi juga harus dengan baik, menjelaskan dengan kondisi sesuai dengan siapa yang ada di hadapan kita. Lalu menggunakan bahasa formal adik-adik. Ya. Ingat ini sering kejerumus nih adik-adik. Ya bahasa-bahasanya itu masih bahasa apa anak sekarang gitu ya. Jangan ya gunakan bahasa formal dalam konteks sekarang ya. Being professional menggunakan bahasa formal, tidak dengan bahasa-bahasa yang bahasa keteman itu nggak boleh ya. Gunakan bahasa formal. Tidak menggunakan bahasa yang bersifat menyinggung orang lain atau bahasa kasar. Ya, hati-hati juga kalau misalnya adik-adik belajar bahasa daerah, misalnya bahasa Sunda, perhatikan itu kosakatanya. Kalau memang nggak bisa bahasa Sunda, ya jangan ya, maksudnya. Tapi belajar, tapi hati-hati jangan belajar bahasa yang Sunda kasar, misalnya gitu ya. Gitu, hati-hati. Lalu kemampuan menyampaikan berita buruk secara jujur, breaking bad news, nanti juga akan kita ajarkan ya, diulang kembali. Walaupun kemarin mungkin sudah pada blog FM, tapi bisa jadi juga ada yang tidak mempraktekkan. Nanti pada saat fase pengenalan ketika akan diberikan ya, bagaimana memberikan kabar buruk tadi. Lalu sensitif tadi terhadap emosi orang, terhadap keluhan pasien gitu kan ya, itu harus sensitif terhadap kondisi juga harus kita lihat ya. Kalau di tengah-tengah kehebohan tiba-tiba ada pasien pingsan harus dilihat juga gitu. Itu juga jadi sensitif dari berbagai hal ya, dan sabar ya. Kalau kita menemukan pasien yang tiba-tiba marah sama kita, keluarga pasien yang marah sama kita, sabar. Ataupun senior kita marah sama kita, sabar gitu kan ya. Sabarnya harus dari hati ya. Ini harus dilatih loh, benar-benar adik-adik. Karena kita dalam kondisi yang lelah, kita dalam kondisi semua yang capek, itu biasanya diuji ya. Jadi kesabarannya harus kita latih. Nah, ini juga jika menyampaikan humor dalam situasi yang tepat dan cara yang baik ya. Jadi jangan bercanda tapi berlebihan gitu, nggak boleh ya. Menggunakan bahasa yang lugas dan tidak berputar-putar, jadi straight to the point apa yang dimaksud ya gitu. Lalu mampu memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain dengan baik. Jadi setiap kita ketemu pasien dan keluarga, kenalkan diri kita siapa ya. Kalau kita berdua sama sejawat yang lain, kenalkan sejawat yang lain juga gitu ya. Itu nampaknya untuk kunci-kunci atau jiwa profesional yang harus dilakukan. Ini yang saya ingatkan tadi bahwa FK Unpad didirikan atas 2 falsafah utama, kemaslahatan bagi masyarakat dan kebersamaan dalam kesejawatan. Ya, jadi kita itu saudara gitu. Walaupun sekarang di itu-itunya hilang ya. Di janji dokter itu hilang, tapi ini tetap menjadi falsafah FK Unpad ya. Ini adik-adik nanti akan dinilai professional behavior-nya ya, dari mulai honesty, integrity, written communication gitu. Ini salah satu cara untuk kita bisa menilai apakah profesional itu bisa kita nilai, bisa gitu ya. Verbal communication misalnya, punctuality, appearance ya adik-adik. Jadi mulai dari rambut, kalau bisa jangan dicat macam-macam begitu ya. Kalau datang juga harus tepat waktu. Ini menjadi salah satu ciri profesionalisme kita. Berbicara juga harus dengan baik begitu ya. Lalu confidentiality tadi tidak sembarangan kita membicarakan kasus. Teamwork harus bisa kerjasama begitu, dan respect for the patient ya. Lalu apalagi responsibility, tanggung jawab ya, respect for colleague dan self confidence ya. Ini penting untuk kita mendapatkan kepercayaan kita.
Kalau kita lihat lagi sejarah, ini adik-adik bisa membaca berbagai halnya di sini ya, di rujukannya. Ini ingat kita punya Dr. Sutomo yang ini kemerdekaan kita ya, harapannya Sutomo semua akan lahir lagi di era adik-adik semua gitu ya. Itu saja mungkin dari saya. Sebelum saya tutup, mangga mungkin satu pertanyaan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Kayak yang mudah ya, Dek. Kalau materinya sih kayak gampang gitu ya. Tapi nanti implementasinya di lapangan itu being profesional itu menjadi apa? Cascade nantinya bertahap terus adik-adik harus harus membiasakan menjadi seorang dokter yang profesional. Itu nampaknya waktu juga tepat habis 11.20 ya, Bu Sinta. Terima kasih Ya banyak dok, adik-adik atas apa? Kenapa, Bu? iya nggak apa-apa, benar. Ya, terima kasih banyak adik-adik atas perhatiannya. Apabila ada kesulitan, tidak apa ya, jangan canggung-canggung untuk mengkomunikasikan kepada kami, begitu, apapun itu permasalahannya, begitu. Dan tadi jika adik-adik menemukan suatu kesalahan, mohon untuk bisa dilaporkan kepada kami dengan cara yang baik, dengan fakta yang jelas, gitu ya. Sukses buat adik-adik, sehat selalu. Mudah-mudahan adik-adik diberi kelancaran dalam proses pendidikan ini dan segala sesuatunya diberikan keberkahan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Insi atas pemaparannya. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh Dokter Insi dapat bermanfaat ya bagi kita semua ya. Baiklah, kita mungkin lanjut ke narasumber berikutnya. Eh, Paparan berikutnya ini adalah tentang etika dan hukum kedokteran yang akan dipaparkan oleh Dr. Hadi Susiarno, Dokter SPOG, MKes, dan MHkes. Dokter Hadi, apakah sudah hadir?